Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Selamat datang di pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah. Nah, kita akan mempelajari apa saja? Kita akan mempelajari terkait sistem peredaran darah, khususnya nanti kita sambungkan di peristiwa-peristiwa yang lagi happening atau yang lagi marak dibicarakan di masyarakat, terutama kaitannya dengan sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi. Nah, di gambar di sini ada yang tahu ini gambar apa? Belum tahu? Nah, ini adalah gambar kantong darah dari hasil dari donor darah. Mungkin teman-teman atau adik-adik yang pernah donor darah mungkin tahu. Kalau yang belum tahu, silakan simak pembelajaran hari ini. Next. Nah, kita ada di bab 5, yaitu sistem sirkulasi peredaran darah atau peredaran darah pada manusia. Kemarin kita sudah mempelajari sel, jaringan, dan sekarang mempelajari sistem organ. Sistem organ di sini kita mempelajari sistem sirkulasi. Next. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran lebih lanjut, perhatikan adik-adik, di sini ada gambar. Kira-kira ada yang tahu ini gambar apa? Tahu? Belum tahu? Nah, di sini yang lagi happening, yang lagi marak dibicarakan yaitu donor plasma convalescent. Jadi teman-teman yang mungkin pernah dengar donor plasma convalescent itu apa sih? Kan setahu kita donor itu hanya sebatas donor darah, mungkin donor ginjal. Lalu di masa pandemi COVID ini terdapat istilah mungkin yang baru kita dengar yaitu donor plasma convalescent. Nah, di sini nanti kita akan bahas bagaimana si plasma ini atau plasma darah ini dapat menyembuhkan penyakit atau pasien COVID-19. Nah, bagaimana nanti si plasma convalescent ini dapat menyembuhkan COVID, lalu apa hubungannya dengan sistem peredaran darah? Nah, sebelum kita masuk, di sini ada beberapa gambar. Ini adalah gambar donor darah. Ketika kita melakukan donor darah, harus menggunakan tes darah, yaitu tes golongan darah yang sesuai. Lalu apabila mungkin tidak sesuai golongan darahnya, akan terjadi penggumpalan darah yang di sini akan mengakibatkan sesuatu yang fatal terhadap orang yang telah kita beri darah atau kita bantu menyumbang darah. Nah, lebih lanjut kita akan membahas komposisi dan golongan darah. Dan kita akan kaitkan dengan apa yang tadi ya, gambar-gambar yang ada di depan. Nah, di sini terdapat gambar darah. Nah, darah kita itu terdiri atas apa saja? Volume darah manusia itu 8% total berat badan. Jadi teman-teman kalau 8% dari berat badan kalian itu yaitu beratnya darah atau volume darah adik-adik masing-masing, sekitar 4,5 sampai 5,5 liter. Jadi ini lumayan banyak. Lalu yang selanjutnya yang kita bahas yaitu apa komponen dari darah tersebut. Nah, komponennya adalah 55% plasma darah dan 45% sel-sel darah. Nah, bedanya apa? Kita akan bahas selanjutnya. Komponen penyusun darah yang pertama adalah plasma darah. Nah, tadi di depan sudah ada gambar donor plasma convalescent. Nah, di sini si plasmanya, plasma darah. Di plasma itu terdapat apa saja?
90% air, dan 10% zat. Zat ini terdiri dari protein, garam-garam dalam bentuk ion, nutrisi, hormon, karbon dioksida, dan sampah nitrogen. Nah, tadi kan plasma darah warnanya kuning ya, karena di dalam plasma darah itu tidak terdapat sel darah. Nah, kita akan bahas sel darah nanti. Ini isinya ada air, lalu nutrisi, lalu ada protein. Nah, ini yang penting. Ketika seseorang mendonorkan plasma darahnya, dia otomatis mengandung antibodi. Nah, antibodi dari si penderita yang sudah pernah menderita COVID itu akan membentuk antibodi COVID-19, sehingga ketika didonorkan plasmanya ke pasien COVID itu akan dapat membentuk antibodi di dalam tubuhnya atau terbantu dengan antibodi dari donor plasma konvalesen. Selain ada globulin, ada beberapa jenis-jenis protein yang lain. Nanti adik-adik dapat baca sendiri ya. Next. Nah, ini tadi penjelasannya. Nah, lalu komponen penyusun darah yang kedua adalah sel-sel darah. Kita sudah tahu sel-sel darah itu terdapat 3 macam, yaitu diingat-ingat ada sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Nah, pertama kita akan bahas sel darah merah. Berjumlah 99% dari darah. Jadi darah itu warnanya merah ya karena ada si sel darah merah ini. Dan jumlahnya 90% darah kita itu adalah sel darah merah. Bentuknya bikonkav atau adik-adik mungkin sering menyebutnya bentuknya seperti obat ya, seperti obat pada umumnya, yaitu seperti tabung. Tidak mempunyai inti sel dan berwarna merah karena sel darah merah mengandung hemoglobin. Selain menyebabkan warna merah, si hemoglobin ini juga berfungsi sebagai pengikat oksigen atau pengikat karbon dioksida. Sel darah merah berumur 120 hari. Sel darah merah yang mati, yang tidak berfungsi lagi akan dirombak di hati menjadi bilirubin dan biliverdin. Lalu zat hasil perombakan tersebut dibentuk menjadi eritrosit baru. Nah, jumlah sel darah laki-laki itu 5 juta per milimeter kubik, sedangkan perempuan 4 juta per milimeter kubik. Selanjutnya, sel darah yang selanjutnya adalah sel darah putih atau leukosit. Jadi teman-teman diingat si sel darah putih ini atau leukosit pada umumnya fungsinya untuk menjaga kekebalan tubuh. Ya, diingat-ingat ya. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri sel darah putih. Yang pertama, memiliki inti sel, dapat bergerak secara amoeboid. Mungkin teman-teman pernah lihat hewan amoeba. Nah, seperti itu ya, gerak amoeboid. Lalu dapat menembus dinding pembuluh darah, tidak mempunyai hemoglobin, dan bentuknya tidak tetap. Sel darah putih diproduksi di sumsum merah, limpa, dan kelenjar getah bening. Berjumlah sekitar 7.000 sel per milimeter kubik darah. Jenis sel darah putih ada 2 adik-adik. Yang pertama ada granulosit dan agranulosit. Bedanya kalau granulosit memiliki granula pada sitoplasmanya, sedangkan agranulosit itu sebaliknya. Yang pertama ada leukosit granulosit. Jenisnya ada basofil, eosinofil, dan neutrofil. Untuk fungsinya nanti adik-adik baca sendiri ya. Karena mudah dihafal sekali ini. Lalu yang selanjutnya ada leukosit bentuk agranulosit. Contohnya ada limfosit dan monosit. Fungsi sel darah putih. Fungsinya menghancurkan kuman dan penyakit, mengangkut lemak dan menghasilkan histamin, melumpuhkan kuman penyakit di luar darah. Nah, sel darah yang ketiga adalah keping darah atau trombosit. Nah, ciri
Apa yang kaitannya dengan keping darah? Yaitu berasal dari sel megakariosit, lalu berukuran lebih kecil dibanding sel darah lainnya, tidak berinti sehingga berumur pendek sekitar 10-12 hari, bentuknya tidak beraturan. Bening atau tidak berwarna, jumlahnya sekitar 200.000 sampai 400.000 mm kubik darah. Berperan dalam proses pembekuan darah. Jadi adik-adik ketika terdapat luka dan mengeluarkan darah, ketika darah membeku itu berarti fungsi dari keping darah, yaitu pembekuan darah. Nah, prosesnya seperti apa sih pembekuan darah itu? Yang pertama adalah trombositnya pecah mengeluarkan enzim trombokinase, lalu menghasilkan zat anti hemofilia yaitu protombin. Lalu protombin dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium akan membentuk trombin. Lalu trombin akan membentuk fibrinogen dan fibrinogen akan membentuk benang-benang fibrin. Jadi ketika kita melihat luka darah yang mengering itu seperti ada jaring. Nah, itu adalah jaring-jaring fibrin. Nah, kandungan darah. Kandungan darah ada apa saja? Ada protein dalam darah. Lalu protein yang tidak sesuai dengan tubuh akan menyerang dengan cara aglutinasi. Lalu protein asing atau antigen atau aglutinogen. Dan zat penolak disebut aglutinin antibodi di dalam plasma darah. Nah, setelah kita membahas komponen darah, kita akan membahas golongan darah. Nah, golongan darah itu ditemukan oleh ahli patologi atau ahli penyakit bernama Karl Steiner. Dia mengemukakan atau menemukan perbedaan aglutinogen dan aglutinin yang terkandung dalam darah manusia, sehingga dikemukakan sistem darah ABO yang membedakan darah menjadi 4 golongan. Yang pertama ada golongan darah A, yang kedua adalah golongan darah B, lalu golongan darah AB, dan juga golongan darah O. Untuk perbedaannya, adik-adik bisa baca sendiri. Secara umum, perbedaannya itu terdapat pada kandungan aglutinogen dan aglutininnya. Dibaca sendiri ya. Nah, golongan darah itu fungsinya sangat penting sekali karena terkait dengan transfusi darah. Karena ketika kita ingin mentransfusikan darah kepada orang lain, golongan darahnya harus cocok. Kalau tidak cocok itu akan berakibat fatal. Baik, sampai di sini materi hari ini. Materi selanjutnya yaitu sistem peredaran darah manusia. Kita akan bahas di video selanjutnya atau di kesempatan berikutnya. Baik, apabila ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar, nanti saya akan menjawab. Baik, terima kasih. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat, baik di kelas maupun di luar kelas atau di kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.